Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Summa salatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali baiti tayyibin tahirin ma'sumin. La siyama baqiyatullah fil arwahuna lahul fida. Wajar syarif. Ya, sebelum melanjutkan taklim kita, ya, jadi aplikasi dari filsafat ini, pengetahuan tentang filsafat ini itu adalah tawajuh itu memperhatikan, memusatkan perhatian, pada bertawajuh pada wujud, ya, artinya yang mahiyah itu tidak ada, jadi dan itu tidak perlu kita perhatikan. Kira-kira begitu, ya. Dan yang kaitannya dengan wujud mutlak dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang diperhatikan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang diperhatikan. Jadi misalkan ya, apa yang dikejar dan apa yang kita hindari. Kalau mengejar, ya mengejar apa yang ada kaitan dengan wujud, karena itu memang ada. Dan kalau yang mahiyah itu ya enggak ada. Ya kalau di dunia ini ya mungkin sepertinya ada, tapi sebetulnya enggak ada. Jadi ya seperti teori tentang materi kemarin, itu ternyata kan materi memang ya sebetulnya kalau cahaya ini bisa atau kita melihat dengan gelombang yang lebih pendek, ya kita mungkin akan menyaksikan lebih banyak ruang kosong timbang yang isi. Cuma karena cahaya kita ini cahaya nampak, ya, panjang gelombangnya agak panjang, ya mungkin kita melihat ya sesuatu yang ada. Jadi sesuatu yang kelihatannya ada. Jadi kalau bola lempar pada tembok, ya sebetulnya bisa bola itu menembus tembok tanpa temboknya, ya bolanya tetap ada, temboknya juga itu, tapi memang kemungkinannya kecil karena itu kalau dari sisi fisika modern. Nah, kalau dari sisi filsafat, ya sebetulnya materi itu ya bisa dipandang materi itu nanti materi itu adalah potensi pembawa substansi pembawa potensi. Jadi materi itu signifikansinya adalah yang mengantarkan pada aktualitas wujud kita, ya. Jadi misalkan ya katakanlah kayak lomba karambol misalkan, itu kan nggak penting. Tapi karena semua orang menganggap penting, ya, karena dikasih hadiah tinggi misalkan, ya, atau karena dihadiri orang-orang yang ya katakanlah siapalah, selebritis atau gimana, sehingga lomba karambol itu jadi banyak, jadi sepertinya berharga banget itu. Nah, mahya itu kayak gitu. Jadi sebetulnya nggak ada, tapi oleh pikiran itu dianggap ada, dan itu yang kita kejar-kejar, ya. Ini di akhirat, ya, ketika semua hal itu terungkap dimengadakan dalam wujud aslinya, ya nanti akan kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, segala sesuatu selain Allah itu nanti di akhirat begitu, ya. Di akhirat tidak ada wujudnya, dan di akhirat itu adalah kehidupan yang selama-lamanya. Jadi yang ada wujudnya di akhirat itu adalah yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan turunannya, ya, sampai Rasulullah, sampai Aimah, dan dengan ya kitab Al-Quran dan seterusnya, maka yang datang dari
Allah itu yang wujud, yang benar-benar ada. Ya, itu yang kita perhatikan. Ya kalau kita Allah suruh ngejar ya kita kejar, kalau Allah suruh hindari ya kita hindari. Atau kalau ya itu sama ya, maksudnya apa yang Allah perintahkan itu ya secara rasional juga seperti itu. Nah kira-kira filsafat itu mengarahkan orang seperti itu. Dan kalau dari sisi ilmu akhlak, ya kalau kita tidak tidak dalam ta'aluk atau tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak dididik dengan oleh Allah taala, ya kita mungkin akan, bukan mungkin ya pastinya akan masuk dalam lingkungan setan di Amerika lah kalau sekarang. Jadi ya setan ya gitu mengimimi kita dengan hal yang kalau dalam filsafat ya mahiyah, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari ya yang mereka menciptakan sesuatu yang atau ya membuat sesuatu yang yang sebetulnya nggak ada artinya, itu menjadi kayak wah sehingga orang-orang mengejar. Dan itu memang salah satu cara untuk setan untuk menipu, dan memang seperti itu kan orang misalnya terus buat apa ya untuk keuntungan material biasanya begitu ya, untuk keuntungan material mereka. Jadi memang ya asal kalau dibilang setan itu asal di mana atau setan dan orang-orang yang tertipu oleh setan, ya karena tawajuh tadi pada hal-hal yang materi. Jadi kalau dari sini pandangan dunia itu dua, jadi cuma dua, bisa dibilang secara garis besar itu ya dua. Kalau nggak ilahi ya setan nih, kalau nggak wujud ya mengarah pada hal yang mahya. Ya, mahya itu yang dikelola oleh ya setan dan kawan-kawan untuk mengalihkan perhatian kita dari wujud yang sebenarnya. Ya kira-kira seperti itu. Dan ya untuk sekedar tambahan amalan, ini Bapak kutipkan sholawat ini ya. Sholawat itu dilukiskan dalam berbagai riwayat. Misalkan ini punya Pak Dimitri dalam Pak Dimitri mengangkat dari Ustadz Jalal, dan dikutip dari riwayat dari Imam Ar-Ridho alaihi salatu wassalam. Ya, man lam yuqatir ala ma yukafiru bihi dunubah fal yaksir minas sholah ala Muhammad wa alih fa innaha tahdumud dunubah hadman. Ya barang siapa yang tidak mampu menghapuskan seluruh dosa-dosanya, maka perbanyaklah bacaan selawat kepada Muhammad dan keluarganya, karena itu akan menghapus dosa. Dan banyak ustadz kita mengulang-ulang riwayat ini ya. Bagaimana mekanismenya sih kalau kita dibilang begitu. Bagaimana mekanisme sholawat itu bisa menghapus dosa-dosa? Ya karena dengan bersolawat itu banyak penyakit hati itu jadi hilang ya. Penyakit hati itu kan yang sangat menghalangi yang sangat sulit dihilangkan dan menjadi hijab yang besar dan menghalangi kita dari tawajuh pada Allah itu kan ujub, itu sulit sekali dihindari. Dan terus kemudian ya kibir, merasa lebih dari orang lain ya. Kalau ujub tadi merasa punya sesuatu kelebihan khususnya ya. Nah itu dengan sholawat itu penyakit-penyakit seperti itu tuh, atau hasad atau yang begitu, atau tidak syukur, kurang ridho misalkan ya, itu
dengan ya bukan dengan mudah ya, kan kemungkinan besar mudah lebih mudah dengan baca sholawat, hal-hal itu bisa hilang ya, bisa hilang dari hati, dengan mengingat Rasulullah dan keluarganya ya. Dengan ridho misalnya ya, kita mengingat Rasulullah membuat kita menjadi ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Merasa puas dengan baik syariatnya maupun takwininya. Ya. Ya kira-kira seperti itu. Ini yang baca sholawat ya, dan itu ya sulit ya. Terus kalau Ustaz Husain kemarin memesankan ya, selain banyak sholawat, banyak istighfar dan tilawah Al-Quran ya. Nah, semua itu ya, amal-amal itu memang akan memberi manfaat yang lebih besar kalau disertai dengan kehadiran hati ya. Jadi kita usahakan hadir ketika ketika kita melakukan amalan-amalan seperti itu ya. Karena memang yang diproses itu kan sebetulnya hati, yang ditransformasi itu kan sebetulnya jiwa. Jadi itu memerlukan kehadiran jiwa dalam amalan-amalan yang kita lakukan supaya manfaat ya. Ya baik, begitu kita lanjutkan ke pasal ke-12. Faslu saniyasar fi imtina'i datil ma'dumi bi'ainih. Kemarin sudah ya. Ini kemarin ada yang agak kelewat sebetulnya sedikit ya, bahwa para hukama i'adatul ma'dum bi'ainihi mumtani, itu sudah jelas. Dan kemudian kecuali mungkin ya juga sebagian mutakalim seperti itu, dan tapi kebanyakan mutakalim berpendapat bahwa itu bisa mengembalikan ma'dum ini, itu bisa. Nah ini mungkin ada sedikit itu yang pertama ya, waqad adda asy-syekh imtina'i datil ma'dum daruriyan. Nah ini ingin mengulas sedikit mengenai kata daruriyan ini. Daruriyan itu di sini maksudnya adalah aksiomatis ya, suatu yang daruri, tidak perlu argumentasi ya, swabukti. Nah terus jadi Syekh maksudnya Ibnu Sina berpendapat bahwa ini adalah masalah yang daruri, nggak usah nggak usah dijelaskan lagi, sudah jelas, nggak usah bukti. Dan di sini wal qailuna bin nadhariyah ya, bin nadhariyatil mas'alati ikhtaju alaihi biwujuhin. Dan yang qailun bin nadhariyah, dan orang-orang yang qailun yang mengatakan atau berpendapat bin nadhariyah. Nah maksudnya nadhariyah itu lawan dari daruriyah. Nadhariyah itu tidak swabukti ya. Jadi ilmu itu ada ilmu nadhari ya, dulu sudah kan ya, ada ilmu badihi ya, maksudnya nadharian maksudnya ini badihian, jadi tidak perlu argumen. Nah darurian ini maksudnya perlu argumen, bukan daruri atau bukan badihi ya, tapi nadhari. Makanya dan orang-orang yang berkata bahwa masalah ini adalah masalah yang nadhariyah, maka ya perlu argumen. Ya argumennya berikut ini. Nah, itu yang kemarin agak kelewatan dan yang agak kurang pas. Nah terus kita kemarin sudah sampai
bahwa ada 4 argumen di sini dibawakan oleh Alamah Tabatabai. Kita kemarin sudah sampai pada argumen, sudah 2 argumen ya. Jadi ya diulang lagi ya sedikit. Jadi yang pertama, jika sesuatu meniada, lau annal lil ma'dumi fi zamanin, ya, jika sesuatu yang telah meniada pada masa tertentu kemudian ada yang pada masa berikutnya, maka itu seperti apa, terdapat jeda ya di antara kedua masa tersebut ya. Jadi itu nggak mungkin masa sesuatu diselari dengan tiada, itu kan nggak bisa. Ada terus ada, selain nggak ada. Itu argumen yang pertama. Argumen yang kedua, apabila kembalian sesuatu pasca meniada adalah hal yang mungkin, maka sedari awal mewujudkan 2 hal yang sama secara totalitas, yaitu mungkin. Nah, itu kan nggak mungkin mewujudkan 2 hal yang sama secara totalitas bersama-sama, itu kan nggak bisa. Minimal tempatnya berbeda. Ya, ada orang 2 sama persis, ya kan tempatnya pasti berbeda. Yang satu tempatnya ya walaupun sebelah-sebelahan tapi tempatnya tetap berbeda. Jadi nggak bisa. Dan tempat berbeda itu memberikan efek yang berbeda ya. Sudah nggak sama. Ya, maka mungkin pula mewajibkan suatu yang unik secara totalitas dengannya, dan itu tentunya saya mustahil ya. Ya, ada pun kata yang dengan halnya serupa menjadi sama, yaitu baik hukum afirmasinya, hukum negasinya satu, itu nggak mungkin ya kan, seperti tadi itu hukum afirmasinya hukmul amsalu fima yajuz wa ma la yajuz wahidun. Jadi mengenai apa yang boleh, wahwa mana tadi, apa yang boleh dan tidak boleh sama, itu kan nggak bisa. Tadi misalkan tempatnya sama-sama, ya nggak mungkin, tempatnya pasti berbeda. Itu argumen yang kedua ya. Terus argumen yang ketiga ya, wa hujjatun ukhra an inna ya, inna atau an inna ya, i'adatul ma'dum tujibu kaunil ma'adi wa mubtadi'un wa huwa muhal. Yang ketiga, sesungguhnya kembalinya hal-hal yang telah meniada melazimkan wujudnya kembalinya, melazimkan wujudnya yang kembali, dan itu adalah wujud yang awal telah itu meniada maksudnya. Sesungguhnya kembalinya hal-hal yang telah meniada melazimkan wujud yang kembali adalah wujud yang dari awal setelah meniada itu sendiri. Ya, an-i'adatul ma'dum ya, bahwa ketiadaan yang ma'dum mengharuskan ya, atau melazimkan kaunul ma'ad, yaitu kembalinya yang telah kaunul ma'ad ya, kembalinya melazimkan wujud yang kembali, tujibu kaunul ma'ad,
melazimkan apa? Wujud suatu wujud kembali, yaitu apa? Wujud kembali itu maksudnya wujud kembali itu maksudnya kaunul ma'ad itu yaitu al-mubtada wa huwa muhal, yaitu wujud yang dari awal sudah meniada. Dalam wujud awal yang telah kaunul ma'ad yaitu apa ini? Kaunul ma'ad wa huwal mubtada wa huwal muhal. Supaya mungkin kalimat ini akan menjelaskan. La yastalzimuhu al-inqilab au khilaf au khulf, disebutkan khulf. Dan ini adalah inqilab dan itu adalah atau khuluf ya. Jadi gimana ini bilang inqilab sebentar ya. Inqilab itu adalah adanya perubahan tanpa sebab dari luar ya, dalam sendiri tanpa sebab dari luar dalam sesuatu terus kemudian berubah, itu inqilab. Tidak ada aksi tapi ada reaksi, itu inqilab. Terus bayanul mulazimatu an i'adatul ma'dum bainihi yastalzimu kaunil ma'ad wa mubtada zatan. Keterkaitannya dengan kembalinya hal yang meniada melazimkan wujud yang kembali adalah wujud yang sendiri. Semua ini ya zatan bahwa jami'il maksusiyati dengan apa keseluruhan apa kekhususannya. Al maksusiyah, kekhususannya yang khusus, termasuk hatta zaman, termasuk waktu ya. Faya'udul, termasuk waktu, artinya apa? Faya'udul ma'ad ainul mubtada. Jadi ini mungkin penjelasannya. Maka kembali suatu yang apa yang datang itu ainul mubtada, dan ini adalah muhal ya. Jadi yang datang itu, yang ma'ad itu adalah yang kembali, yang wujud yang kedua itu adalah ainul mubtada, dan itu mungkin. Maka ini adalah inqilab atau khuluf. Jadi maksudnya yang datang kemudian itu datang lagi pada waktu yang dulu. Kalau tadi kan ilustrasinya tempat, nah ini adalah ilustrasinya waktu. Yang nggak mungkin waktunya juga sudah lewat. Jadi kalau datang yang baru itu sudah beda waktu, paling nggak dari waktu itu sudah beda gitu. Jadi waktunya kan nggak bisa diputar ulang, kira-kira begitu. I'adatul ma'dum tujibu kaunil ma'ad huwal mubtada. Kaunul ma'ad huwal mubtada, bahwa yang apa? Yang kembali itu adalah yang dulu ada, dan itu adalah muhal gitu ya. Jadi gitu, ini tujibu kaunul ma'ad huwal mubtada gitu bacanya ya, bahwa muhal. Oke, ini argumen yang ketiga ya. Terus argumen yang keempat, hujatul ukhra lau jazat i'adah lam yakun. Apabila lau jazat i'adah ya, kalau sekiranya i'adah itu adalah yang jazat ya, yang mungkin, lam yakun apa ya bacanya apa nih, idatul ud bil
balighan muayyanan. Maka kalau sesuatu kembali itu adalah yang mungkin, maka iddatul udud, maka itu akan iddatul udud itu maksudnya berbilang-bilang ya. Iddat itu bilangan, udud itu ya jamak dari iddat. Balighan muayyanan, maksudnya yang nggak berhenti pada 2, dia akan 3 dan seterusnya, jadi nggak sampai tak hingga, ya kan. Kalau ya belum lagi anak pianak ya kan, yang dia kembali lagi terus kembali lagi yang tadi itu kembali lagi ya, terus jadinya banyak sekali tak hingga, jadi itu yang nggak mungkin. Yaqifu alaihi idlah farqa, karena tidak ada berbeda antara uddatul ula, maka karena tidak ada perbedaan antara kembalinya yang pertama wasaniyah dan yang kedua dan yang seterusnya, wa hakadza ilama la nihayata lahu ya, sampai tadi tak hingga ya, la nihayata, tidak ada ya sampai tak hingga la nihayah itu mungkin tidak ada akhirnya ya. Kama lam yakun farqan bainal ma'ad wal mubtada, sebagaimana tidak ada perbedaan antara yang kembali dengan yang kembali yang kedua tadi dengan yang pertama ya. Wa ta'yinul hudud dan sementara itu individuasi angka merupakan hal kelaziman dan antara wujud-wujud yang terindividuasi. Dan wa ta'yinul hudud dan penentuan bilangan, maksudnya berbilangnya itu adalah suatu yang lazim ya, dari wujud suatu yang mutakhasisah, yang terindividuasi ya, bahwa yang terindividuasi itu ya berbilang ya, enggak tak hingga maksudnya ya. Kemudian ihtajal majuzuna ya, kemudian orang-orang yang di antara mungkin orang-orang yang ini membolehkan ya, maksudnya membolehkan menganggap bisa kembalinya suatu yang telah meniada. Mereka berargumen bi'annahu law imtana'at i'adatul ma'dum lakana dzalika imma limahiyatin wa imma lazimun mahiyah. Jadi orang-orang yang berargumen bahwa itu mungkin itu kembalinya suatu yang ma'dum itu bisa karena mahiyahnya atau bisa karena kelaziman atau cabang-cabang dari mahiyah, kelaziman dari mahiyah. Ya mungkin dia kembali karena mahiyahnya gitu kira-kira, atau karena suatu hal yang lazim dari mahiyah, hal yang turunan dari mahiyah lah kira-kira begitu ya. Turunan dari mahiyah itu ya misalkan ya bentuk, karena dia punya punya hal-hal yang khusus sehingga punya mungkin punya kemampuan apalah gitu ya, yang merupakan bagian dari mahiyahnya. Walau kana kadzalik lam yujadu ibtida. Kalau hal ini terlihat sebagaimana di atas ya.
Jika demikian maka suatu hal tersebut mustahil sedari wujud dari awal. Jika memang demikian, jika memang karena dia wujud kembalinya itu disebabkan hal yang tadi itu mahiyah atau turunannya atau kelaziman kalimasimanya, maka suatu hal tersebut itu mustahil mewujud sedari awal. Jadi sedari awal jika demikian maka suatu tersebut mustahil mewujud sedari awal. Lau kana kadzalik yang yujab ibtidaan. Ya. Kalau memang begitu maka hal tadi itu sudah tidak ada dari awal, maksudnya tidak ada ketika tiada kan. Ya dia kalau wujudnya hilang ya mahiyahnya hilang gitu ya. Mahiyah bersama wujud. Ya mahiyahnya hilang ya gimana dia bisa mengadakan wujud yang sudah hilang bersamanya gitu. Ya nggak mungkin. Ya wa huwa dhahirun. Ini jelas ya. Atau wa imma lil urdudi imma lil aradil mufarriq ya, mufarriq fayazulu al imtina bizawalih. Atau mungkin juga disebabkan oleh hal-hal yang sifat-sifat yang mufarik. Jadi sifat mufarik ini lawan dari maksudnya sifat dari dzati ya. Jadi beda. Jadi sifat atau urut arad itu ada yang arad dzati, ada arad yang mufarik. Arad dzati itu ya arad yang yang nggak bisa dipisah ya, pokoknya sejak awal begitu ciptakan itu sudah begitu. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, arad itu ada arad mufarik, ada arad dzati. Arad dzati itu arad yang tidak bisa terpisah dari zatnya. Jadi misalkan ya dilukiskan di situ bahwa Allah tidak menciptakan dua kali ya. Jadi misalkan manusia, arad dzatinya apa? Ya arad dzatinya itu hayawan dan natik. Begitu manusia ya hayawan dan natik. Kalau nggak hayawan dan nggak natik ya pasti bukan manusia, itu arad dzati. Nah mufarik gimana? Mufarik itu yang bisa terpisah ya, bisa yang tidak dzati ya. Kayaknya ada berapa lagi, intinya begitulah ya, yang mufarik itu yang tidak dzati. Nah yang kita pelajari ini adalah sifat-sifat dzati dari wujud, hal-hal yang dzati. Kenapa yang dzati dipelajari untuk baca suatu ilmu ya karena sifat dzati itu tidak terpisah dari yang disifati tadi itu ya. Kalau mufarik itu terpisah. Jadi kalaupun kita tahu sifat-sifat mufarik itu, mungkin pengetahuan kita tentang yang kita pelajari itu tidak akan menambah sesuatu. Misalkan sifat mufarik dari manusia, misalkan berjalan. Ya kita pelajari berjalan manusia ya mungkin kita punya tambahan sedikit dari manusia yang bisa. Ya tapi mungkin tidak akan tidak akan manfaatnya tidak akan sebesar kalau mempelajari sifat-sifat dzatinya. Jadi melanjutkan yang ini, jadi maksudnya barangkali sifat-sifat mufarik atau mufariknya yang membuat dia bisa kembali lagi. Ya enggak ya sama, jadi sifat mufariknya ya akan hilang bersama dia ketika dia hilang. Jadi enggak bisa sifat mufariknya itu membuat dia kembali. Ya.
ya argumentasi ini tertolak, warudun ya, dan itu adalah tertolak bianna imtina li amril lazimi, karena apa namanya, karena ya karena dia tertolak, argumen itu tertolak karena li amril lazim, karena suatu hal yang lazim, maksudnya ya itu suatu kelaziman ya karena ya itu lazim ya, kalau hilang semua. Lakin lil wujudi wa huwiyatihi la limahiyati, karena yang hilang itu karena lazimnya yang hilang itu ya wujudnya, bukan kelaziman esensi, tapi kelaziman wujud dan identitas dari suatu tersebut. Ini sebagaimana ya terlihat dari argumen tadi ya. La limahiyati kama huwa dhahirun minal hujajil mutaqaddimah. Dia ya tambah sebagaimana argumen-argumen bahwa yang yang argumen tadi adalah suatu yang lazim ya, yang suatu konsekuensi logis. Jadi tidak tolak. Kalau ini kan ya ini kan sekunder gitu, kalau yang tadi masih di lazim. Wa umdatu ya ma da'ahum. Jadi sebetulnya hal yang utama dari perkataan pendapat al-qaulu bi jawazil i'adati, dengan pendapat mengenai bisanya kembali adalah za'muhum, persangkaan mereka ya, annal ma'ad wa huwa mimma nataqat bihi syara'i al-haqqah min qabili adatil ma'du. Jadi sebetulnya orang-orang yang berpendapat seperti itu adalah karena ya syariat itu mengatakan bahwa orang yang meninggal itu nanti akan dihidupkan kembali. Meninggal itu adalah tiada dan nanti diadakan kembali. Ini adalah pendapat yang tidak benar ya. Wa yarudduhu, dan bantahnya adalah annal maut, sungguh kematian adalah naul istikmal, adalah semacam istikmal, penyempurnaan. La in adam ya, bukan suatu ketiadaan, wazawal atau suatu ya ketiadaan, perubahan ya, bukan peniadaan ya, wazawal atau zawal ini perubahan ya. Mungkin in adam terus wazawal ini mungkin penjelasan dari istikmal itu ya, perubahan ya, minimal mati itu adalah suatu perubahan, bukan ketiadaan, atau bahkan bisa dipandang sebagai suatu istikmal. Begitu itu pasal 12. Jadi pasal marhalah pertama ini membahas wujud bimaknal am ya, artinya wujud bukan wujudnya, wujud sebelum dibagi ya, maksam, wujud sebelum dibagi-bagi, bukan wujud bimaknal am ya. Jadi wujud sebelum ini wujud masih belum dibagi-bagi. Nah nanti bab kedua
mulai wujud dibagi, ada wujud anu, wujud anu. Bab 3 juga begitu, bab 4 ya kalau nggak salah itu juga begitu, bab 5 itu tentang mahiyah kalau nggak salah, dan seterusnya sampai bab 12 ya, marhalah 12 itu wujud di mana akhos, maksudnya wujud Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya begitu. Ada yang mau disampaikan?